Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini adalah dasar hukum, kewajiban berpartisipasi dalam penegakan hukum, supaya supremasi hukum, keadilan, dan menjamin ketertiban dalam masyarakat yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan itu berupa 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku. Ini contohnya taat pada aturan saat di jalan. Yang kedua, dapat menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat lembaga peradilan. Yang ketiga, pengawasan terhadap proses jalannya hukum yang sedang berlangsung, bisa dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Selanjutnya, ini adalah petisi mendukung keadilan bagi seorang guru yang dilecehkan oleh oknum kepala sekolah, tapi dia malah dipolisikan karena menyebarkan percakapan yang mengarah pada pelecehan seksual itu. Sungguh ironis, mencederai keadilan hukum. Selanjutnya, hak. Jadi, dapat memahami dan menghormati hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak kita di sekolah itu adalah belajar, mendapatkan pembelajaran maksudnya, terus kewajibannya adalah memelihara kebersihan. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi sangat mutlak diperlukan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang aktif atau partisipatif itu akan membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Terus masyarakat yang aktif, maka aparat penegak hukumnya mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum itu terdiri dari 6 cara. Cara yang pertama, yaitu adalah sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Melalui apa? Melalui pembelajaran PKN, sosiologi, pendidikan, agama, untuk memahami norma hukum, aturan lain dalam kehidupan nyata. Jadi kita belajar itu pasti akhirnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terus menanamkan sikap patuh pada hukum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau bukan hanya paham teori saja. Jadi setelah kita mampu untuk bersosialisasi tentang hukum, kita juga harus bisa menanamkan sikap itu dalam kehidupan kita. Gambar anak kecil yang buang sampah dan gambar anak kecil yang sedang mantri. Ini adalah tingginya kesadaran hukum akan memunculkan masyarakat yang beradab, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nah, pengetahuan hukum harus dapat diinternalisasikan dalam pola perilaku hukum sehari-hari. Ini adalah membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami pentingnya menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan. Jika semua orang sudah menyadari harus berbuat adil, maka pelanggaran hukum tidak akan terjadi. Karena hukum itu bersumber dari keadilan dan ketertiban di masyarakat. Ini adalah kesadaran hukum yang tinggi. Cara yang kelima yaitu menciptakan penegakan hukum yang profesional dan bersih. Jadi si penegak hukumnya itu harus berpikir dan bertindak melalui hukum tanpa mencederai nilai keadilan, terus mampu mengkritisi hukum dan mengutamakan penegakan keadilan. Contohnya Artijo Alkostar, dia seorang hakim agung dan Dewan Pengawas KPK yang rajin, jujur, dan berintegritas tinggi. Beliau sangat ditakuti oleh para koruptor karena terkenal kejujurannya dan menjunjung tinggi keadilan benar-benar dipraktikkan dalam penegakan hukum di masyarakat dan di negara. Yang keenam, caranya yaitu memupuk budaya hukum.
Hubungan perilaku sosial dengan hukum, budaya hukum paling sulit dibentuk karena membutuhkan waktu yang lama. Kenapa lama? Karena dalam prosesnya ada nilai, ada proses internalisasi nilai. Internalisasi nilai itu kita harus mampu mempraktikkan apa itu hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam konteks hukum tertulis, tapi harus mampu menginternalisasikannya. Contohnya mencontek, itu adalah bibit-bibit koruptor. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ibu untuk lebih mengembangkan materi-materi yang menarik tentang pendidikan Pancasila dan keluarga.